Salam, selamat hari Minggu buat kita semua. Kita bernyanyi. Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh Kudus dan berilah hikmat kepada gereja-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata di dalam dunia ini. Buatlah hati hamba-hamba-Mu bersukacita memberitakan Injil keselamatan, agar gereja-Mu semakin tumbuh dan berkembang dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau dalam iman yang benar. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Ibadah
Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus 4 dari ayat 7b sampai dengan ayat 11a. Demikian bunyinya. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungguh-sungguh. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan melaksanakan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Pengakuan dosa. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengaku dosa kita. Kami mengaku orang berdosa, ya Allah. Kami sering tidak mendengar suara Tuhan yang menegur dan menasehati kami. Ampunilah kami, ya Tuhan. Kami mengaku orang berdosa, ya Allah. Kami sering mengabaikan suara hati nurani kami sendiri. Kami sengaja mengeraskan diri kami
untuk melakukan sesuatu yang kami tahu salah atau jahat. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami mengaku orang berdosa ya Allah. Kami acap menutup hati dan telinga kami kepada jeritan orang-orang kecil dan miskin. Kami pura-pura tidak melihat kesusahan orang lain dan membenarkan sikap egoistis kami. Ampunilah kami Tuhan. Marilah kita berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa kita secara pribadi. Dengarkanlah janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita membaca epistel sebagai pendahuluan khotbah untuk kita pada minggu ini, yaitu dari kitab Mazmur 27 mulai dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita membacanya secara berbalas-balasan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku.
Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Sampai demikian pembacaan kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Bersama-sama dengan seluruh gereja di segala abad dan tempat, marilah kita menyaksikan iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengar pembacaan Warta Jemaat minggu ini yang dibacakan oleh Amang Calon Sintua Tigor Siagian. Warta Jemaat Minggu 24 Mei 2020. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Eksaudi. Artinya, dengarlah doa permohonanku ya Tuhan. Mazmur 27 ayat 7. Yang kedua, perayaan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Pada hari Minggu 31 Mei 2020 adalah perayaan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta.
Berhubung masih masa pandemi, gereja kita mengadakan ibadah online melalui channel YouTube HKBP Balikpapan Baru masuk pukul 10 WITA. Ibadah anak dan sekolah minggu masuk pukul 08 WITA. Kiranya iman kita semakin diteguhkan melalui perayaan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta ini. Ketiga, pembelian lahan. Gereja kita melalui tim pembelian lahan telah membeli 297 meter persegi dari Bapak Robert Napitupulu yang terletak berbatasan dengan lahan gereja existing dengan nilai 297 juta rupiah. Dana diperoleh dari pinjaman tanpa bunga dengan kurun waktu 2 tahun dari anggota jemaat. Marilah kita mendukung terus program pengembangan lahan HKBP Balikpapan Baru. Keempat, persembahan khusus tahun perkabaran Injil. Pada hari Minggu 31 Mei, kita mengumpulkan 2 kali persembahan. Persembahan pertama untuk Huria, pusat dan pembangunan. Persembahan kedua untuk membeli peralatan multimedia untuk kebutuhan ibadah minggu, yaitu 1 buah laptop dan 1 buah kamera. Marilah kita menyampaikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Yang kelima, bazar online. Untuk mendukung program Tahun Pekabaran Injil, panitia mengadakan bazar online dengan menjual aneka makanan mentah atau matang. Panitia mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh anggota jemaat. Kiranya Tuhan memberkati program Pekabaran Injil. Yang keenam, ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Huria mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan kepada semua anggota jemaat yang merayakannya minggu ini 24 sampai dengan 30 Mei 2020. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18a. Demikianlah firman warta jemaat minggu ini. Laporan keuangan mingguan Huria, panitia pembangunan, tim diakonia, dan panitia tahun pekabaran Injil dapat dibaca di grup WA sektor atau link database HKBP Balikpapan Baru. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati hidup dan persembahan kita. Marilah kita berdoa syafaat. Setiap kali kami selesai membacakan 1 pokok doa dan mengucapkan kami mohon, jemaat mengucapkan, ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Marilah kita berdoa. Kami berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang tinggal bersama kami atau jauh dari kami. Hiburkanlah mereka ya Allah di hari tua mereka. Hindarkanlah mereka dari COVID. Berikanlah mereka hati yang melimpah dengan sukacita dan damai. Kami mohon, ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang masih dalam pendidikan. Berkatilah proses pendidikan mereka dalam masa pandemi ini. Bantulah anak-anak kami membentuk karakternya. Tolong mereka menjadi anak yang taat, cerdas, dan baik. Kami mohon, ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sudah dewasa. Bantulah mereka membangun karir dan pekerjaan mereka. Bagi yang sudah waktunya berumah tangga, tolonglah mereka menemukan orang yang sangat dikasihi dan mengasihinya. Jagalah secara khusus anak-anak kami yang hidup terpisah dari kami orang tuanya. Kami mohon, ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi diri kami masing-masing. Berkatilah pekerjaan dan profesi kami sehari-hari. Berilah kami sukacita dan ketekunan bekerja, demi mencukupkan kebutuhan kami, masa kini
dan bekal masa depan. Tolonglah kami menemukan peluang-peluang baru mensejahterakan hidup kami. Berkatilah kebahagiaan khusus bagi para ibu rumah tangga. Kami mohon. Ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kuatkanlah tubuh dan jiwa mereka ya Allah. Pakailah para dokter dan para medis menjadi alat di tangan-Mu untuk mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Isilah hati mereka dengan sukacita dan pengharapan berlimpah-limpah. Kami mohon. Ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi gereja-Mu. Teguhkanlah persekutuan, kesaksian, dan pelayanan gereja-Mu di masa-masa sulit ini. Berikanlah kami umat-Mu hati yang setia dan penuh kemurahan. Kami telah menerima berkat-Mu. Biarlah kami juga menjadi berkat bagi sesama dan dunia. Mulialah nama-Mu melalui seluruh kehidupan gereja-Mu. Kami mohon. Ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Amin. Marilah kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada Minggu Eksaudi hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 29 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami."
Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikut dia. Sampai demikian. Jemaat Tuhan, cerita ini mungkin sudah sering kita dengar. Ceritanya sangat sederhana. Yesus dan murid-muridnya dan orang banyak mengikut dia berjalan. Ada 2 orang buta duduk di pinggir jalan. Mereka mendengar Yesus lewat. Lantas mereka berteriak, berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Orang banyak merasa risih, terganggu oleh jeritan seruan orang buta itu. Maka mereka menegur dia. Tapi 2 orang buta itu tidak mau diam, malah berteriak makin keras, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Dan Yesus berhenti melihat mereka, lantas bertanya, "Apa yang bisa kulakukan untukmu? Apa yang kau inginkan kulakukan untukmu?" Mereka mengatakan, "Kami ingin melihat Tuhan." Lantas Yesus tergerak oleh belas kasihan, kemudian menyembuhkan mata mereka. Dan kedua orang buta itu melihat, lantas mengikut Yesus. Saudara-saudara, cerita ini bisa kita lihat dari 3 perspektif. Pertama, dari perspektif orang buta. Apa yang bisa kita katakan ketika kita melihat cerita ini dari perspektif orang buta? Yang pertama, orang buta itu menyadari keberadaannya, menyadari posisinya, menyadari kondisinya yang sangat lemah. Banyak orang tidak menyadari keberadaannya, dan sebagian orang menganggap keberadaannya itu sebagai nasib yang tidak terubahkan. Tetapi orang buta itu sadar akan keadaannya, kesulitannya, dan mereka yakin hidup bisa berubah. Selanjutnya, dari perspektif orang buta, kita melihat si orang buta itu aktif mencari, meminta pertolongan. Mereka tidak hanya diam, tetapi mereka aktif bersuara, meminta pertolongan. Ini pelajaran bagi saudara dan saya. Ketika kita butuh sesuatu, ketika kita dalam kesulitan besar, maka kita harus aktif mencari pertolongan. Jangan hanya diam. Ada prinsip, lebih baik meminta daripada tidak meminta. Jangan anggap semua orang tahu apa yang ada dalam hati saudara. Apa yang bisa kita petik lagi jika kita melihat cerita ini dari perspektif orang buta itu? Mereka tidak menghiraukan teguran orang banyak. Mereka terus berusaha mendapatkan pertolongan. Banyak orang gagal mendapatkan yang diidam-idamkannya karena terpengaruh oleh orang banyak. Apa yang bisa kita petik lagi ketika kita membayangkan kitalah orang buta itu meminta pertolongan kepada orang yang tepat. Yesus Anak Daud, Yesus Sang Raja. Kepadanya lah si buta itu meminta pertolongan dan mereka mendapatkan pertolongan
yang mereka butuhkan. Tapi saudara-saudara, kita juga bisa melihat cerita ini dari perspektif yang lain. Perspektif orang banyak. Perspektif para murid, orang-orang yang berbondong-bondong mengikut Yesus. Apa pelajaran yang kita bisa petik ketika kita melihat dari perspektif orang banyak? Jangan halangi orang lain. Apalagi orang kecil, orang susah, orang buta, untuk berjumpa dengan Yesus, untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Sekali lagi, jangan halangi, jangan ganggu, jangan tahan orang lain untuk dapat berjumpa dan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Baiklah saudara dan saya sadar, Tuhan tidak pernah terganggu dengan teriakan-teriakan orang susah. Tuhan kita tidak pernah terganggu dengan kehadiran orang-orang kecil, orang-orang lemah, orang-orang susah. Orang-orang berkebutuhan khusus. Yang seringkali sadar atau tidak sadar dianggap oleh gereja, dianggap oleh saudara dan saya sebagai gangguan. Tuhan tidak menganggap siapapun yang berseru membutuhkan pertolongannya sebagai gangguan. Namun saudara, kita juga bisa melihat cerita ini dari perspektif yang lain lagi, perspektif yang ketiga, yaitu perspektif Yesus sendiri. Apa yang bisa kita petik menjadi permenungan ketika kita melihat kisah ini dari perspektif Tuhan sendiri? Tuhan berhenti. Tuhan berhenti. Tuhan dan rombongannya sedang berjalan, tetapi dia sengaja berhenti. Memberikan waktu, memberikan hati kepada dua orang buta yang sedang membutuhkan pertolongannya. Ketika saudara dan saya melihat cerita ini dari perspektif Yesus, ini adalah sebuah undangan bahwa saudara dan saya juga harus mau berhenti, memberikan waktu secara khusus dan sengaja kepada orang-orang yang berseru, yang membutuhkan pertolongan. Yesus berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Saudara-saudara, itu adalah pertanyaan yang sangat penting, yang menempatkan orang kecil, orang lemah, orang susah, orang sakit, orang miskin, orang berkebutuhan khusus sebagai subjek. Sebagai orang yang spesial, yang penting. Dengan bahasa sederhana, Yesus berkata, "Apa yang bisa kubantu?" Saudara-saudara, banyak orang, termasuk kita, seringkali merasa sok pintar, merumuskan kebutuhan orang lain, apalagi kebutuhan orang susah, tanpa mau bertanya, menyapa dia. Kita menganggap seolah-olah kitalah yang paling tahu kebutuhan orang lain. Tetapi Yesus mengajak kita untuk bertanya, apa yang bisa aku bantu? Alangkah indahnya gereja ini, alangkah indahnya dunia ini, jika setiap pemimpin gereja, pemimpin komunitas, pemimpin masyarakat mau bertanya, apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu? Apa yang bisa ku bantu? Apa yang bisa ku tolong? Pertanyaan Yesus itu menantang kita memposisikan diri sebagai pelayan, sebagai penolong sesama. Sekali lagi, pertanyaan Yesus itu menantang saudara dan saya memposisikan diri sebagai pelayan dan penolong bagi sesama. Apalagi yang bisa kita petik ketika kita melihat cerita ini dari perspektif Yesus? Yesus memberi orang buta itu apa yang mereka paling butuhkan. Apa yang paling mereka butuhkan dapat melihat. Mungkin saudara dan saya tidak mampu membuat orang buta melihat, orang tuli mendengar. Tetapi kita dapat tetap bertanya, apa yang ada padaku yang bisa menolongmu, membantumu? Pada puncaknya,
Ketika kita melihat cerita ini dari perspektif Yesus, Yesus mengajarkan kita untuk selalu tergerak oleh belas kasihan. Tindakan yang keluar dari hati yang dalam. Tindakan yang keluar dari hati yang tergerak oleh belas kasihan. Selamat Minggu Eksaudi. Mari kita berseru kepada Tuhan, sekaligus mendengar seruan orang-orang susah di sekitar kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, dengarkanlah doa, seruan, jeritan hati kami yang paling dalam. Kami sangat membutuhkan Engkau. Kepadamulah kami memohonkan pertolongan. Ya Kristus, anak Daud, kasihanilah kami. Ya Allah, berilah kepada kami Roh-Mu yang kudus, supaya kami tidak menghalangi orang-orang lain datang dan berseru kepadamu. Tapi sebaliknya, kami mau memfasilitasi, supaya orang lain juga dapat berseru, berjumpa, dan mendapatkan pertolongan-Mu. Namun lebih dari itu, ya Kristus, ajarlah kami mengikut Engkau, supaya kami mau berhenti, membuka mata, telinga, dan hati kami kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Bantu kami memposisikan diri kami sebagai pelayan dan penolong dari sesama kami. Dan biarlah hati kami selalu tergerak oleh belas kasihan, sama seperti Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi.
Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyaknya berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, sama seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Horas.